Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Anwar ingin sedikit menjelaskan tentang masa disintegrasi politik pada masa Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama, yaitu pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama, 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode ketiga masa kekuasaan dinasti Buai atau pengaruh Persia kedua, yaitu pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Periode keempat yaitu pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Periode kelima merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam, yaitu pada tahun 590 Hijriah sampai 565 Hijriah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Pada masa Al-Mansur ini, pengertian khalifah kembali berubah. Abu Ja'far al-Mansur berkata, "Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumi ini." Dengan demikian, konsep khalifah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula sekedar pelanjut Nabi, sebagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, saya Ulfiati Difka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Wawan. Jika dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas Asy-Syaffah dan Al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada ketujuh khalifah sesudahnya. Ketujuh khalifah sesudahnya yaitu yang pertama Al-Mahdi, di mana Al-Mahdi ini memimpin dari tahun 775 sampai 786. Dan yang kedua Al-Hadi, di mana Al-Hadi di sini juga memimpin dari tahun 775 sampai tahun 786. Yang ketiga yaitu Harun ar-Rasyid, di mana beliau memimpin pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan yang keempat yaitu Al-Ma'mun, di mana beliau memimpin pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dan yang kelima Al-Mu'tasim, di mana beliau memimpin pada tahun 833 sampai 842, di mana beliau memimpin pada tahun 842 sampai tahun 847 Masehi. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu Al-Mutawakkil, di mana beliau memimpin pada tahun 847 sampai 861. Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan terhadap pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah.
Nah, ini yang menjadi perbedaan antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Nah, di samping itu ada pula ciri-ciri yang menonjol dari Bani Abbasiyah yang tidak ada di zaman Bani Umayyah. Di antaranya, yang pertama, dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbasiyah jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan Bani Umayyah sangat berpotensi terhadap Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Bani Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat. Sedangkan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan juga pemerintahan dinasti ini. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terdapat jabatan wazir, di mana jabatan wazir di sini yang membawahi kepala-kepala departemen. Sedangkan pada dinasti Umayyah pada saat itu masih belum ada. Dan yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional. Faktor-faktor disintegrasi politik Islam. 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Faktor lain yang menyebabkan politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan pemerintahan yang terjadi pada masa Islam sebelumnya. Nabi Muhammad tidak menentukan cara bagaimana pergantian pemimpin setelah ditinggalkannya. Beliau menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. 2. Yaitu sebab-sebab kemunduran pemerintahan Bani Abbas. 1. Luasnya wilayah yang harus dikendalikan. 2. Meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran. 3. Keuangan. 4. Persaingan terbangsa. 5. Kemerosotan ekonomi. 6. Konflik keagamaan. 7. Ancaman dari luar. 8. Pertentangan internal keluarga. Dan 9. Yaitu kehilangan kendali dan munculnya daulah-daulah kecil. Kondisi sosial budaya dan perkembangan ekonomi pada masa disintegrasi politik Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Di samping itu, ada pula ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang terdapat di zaman Bani Umayyah. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional.